Hey semua, selamat datang di channel aku, Dies Nida Raina. Video kali ini aku akan membongkar dan menata ulang kamar kos berukuran 3,5 x 2,5 meter yang ada kamar mandi dalamnya. Jadi luas ruang tidurnya sedikit lebih kecil lagi. Tema yang akan digunakan yaitu monokrom minimalis dengan skema warna putih, abu, dan hitam dengan sentuhan unsur kayu dari perabotan yang sudah ada sebelumnya. Nah, karena ini adalah kamar kos, jadi cukup banyak jenis barangnya, dan kamarnya pun terbagi lagi menjadi beberapa area. Ketika pintu dibuka, kita akan langsung melihat relaxing area atau area istirahat, sehingga area ini harus lebih dipercantik karena akan menjadi spot utama. Tepat di samping kasur ada lemari pakaian yang juga menjadi tempat untuk naruh koper, barang elektronik, dan barang random lainnya. Karena keterbatasan storage, jadinya lantai dipenuhi berbagai barang yang membuat kamar semakin terlihat sempit. Di samping pintu kamar mandi ada area servis untuk kebutuhan makan dan minum. Meskipun sudah ada rak piring, tapi tetap aja nggak cukup untuk menyimpan alat makan dan bumbu-bumbu dapur. Kemudian di depan pintu kamar mandi ada rak gantung pakaian yang juga menjadi tempat menyimpan sepatu, tumpukan plastik, dan di sampingnya juga ada spot untuk naruh sabun, deterjen, dan cairan pembersih lainnya. Di belakang pintu utama juga ada 2 buah koper dan berbagai tas yang ditumpuk menjadi satu. Beralih ke sebelah kiri dari pintu utama, ada area kerja yang dipenuhi oleh berbagai macam barang seperti buku-buku, stationery, laptop, dan bahkan bahan makanan yang tersembunyi di bawah meja. Bagian terakhir ada mini kulkas di samping meja kerja dan tumpukan kertas yang disimpan pada kardus besar. Yuk, mulai dekor kamarnya. Pertama-tama kita akan memilih dan memisahkan barang sesuai kelompok dan membuang barang yang sudah nggak dibutuhkan lagi. Karena banyak cat tembok yang mengelupas pada bagian bawah, kami memutuskan untuk menutupinya dengan wallpaper foam bermotif bata putih. Sedikit tips biar wallpaper foam terlihat rapi, yaitu dengan menggunting bagian ujung motif bata yang cuma setengah, agar pas kita satukan gak kelihatan batas garis sambungannya. Agar mempermudah proses penempelan, buka lem sedikit demi sedikit supaya kita gampang mengatur peletakannya. Jangan lupa juga tepuk-tepuk dan tekan wallpaper foam pada tembok biar nggak mudah lepas. Tetap buka lem sedikit demi sedikit biar gampang diatur. Setelah semua wallpaper foam tertempel di dinding, aku juga pasang lampu tumbler warna warm di sepanjang wallpaper dengan menggunakan klem kabel. Karena skema warna yang dipilih putih, abu, dan hitam, jadinya aku mengganti gorden dengan warna abu polos. Di bagian bawah gorden tadi, aku letakkan rak yang udah ada sebelumnya dan difungsikan untuk tempat naruh barang seperti komik-komik, stick PS, kabel-kabelan, perintilan-perintilan random, hard disk, dan barang lainnya. Kemudian aku tutup dengan taplak bulu yang aku beli di Shopee agar ketutup dan terlihat rapi. Yuk manfaatkan barang bekas menjadi barang estetik. Pertama-tama, ambil botol bekas. Siapkan cat akrilik dan air. Dan lukis botol dengan membuat garis arah vertikal. Lalu keringkan. Cara kedua, siapkan botol bekas, isolasi,
Potong dan tempel isolasi pada botol dengan arah vertikal dan horizontal sampai terbentuk motif kotak-kotak. Warnai botol dengan menggunakan pilox, lalu keringkan. Setelah kering, buka isolasinya. Dan tada! Botol siap dipakai untuk menjadi vas bunga. Masukkan batu kecil ke dalam botol. Kemudian letakkan daun artifisialnya. Agar sesuai tema, aku juga memiloks cermin dan tepat untuk naruh stationery dengan warna hitam. Nah, ini dia spot utama di area kerja. Di atas meja ini aku letakkan laptop, stationery, celengan koin, kabel-kabel casan yang aku taruh di dalam gelas bening, dan holder handphone. Dan di sebelah kanan laptop aku juga naruh DIY vas bunga tadi agar lebih estetik, Bluetooth speaker, dan barang lainnya yang dibutuhkan saat bekerja. Di samping meja kerja, aku beli 3 buah storage serbaguna untuk menyimpan barang sesuai kategori. Di storage paling bawah, aku gunakan sebagai tempat menyimpan file-file dan buku berukuran besar. Storage kedua, aku gunakan untuk tempat menyimpan peralatan makan dan beberapa alat dapur. Terus storage paling atas untuk menyimpan bahan makanan seperti telur, tuna kaleng, dan juga cemilan-cemilan. Dan terakhir di atas storage aku manfaatkan sebagai tempat menyimpan sajadah dan peralatan ibadah lainnya. Storage ini cukup luas untuk menyimpan berbagai jenis barang, gak ribet ngerakitnya, dan model serta warna yang minimalis menjadi poin tambahan untuk storage ini. Pokoknya rekomen banget deh buat kalian yang punya banyak barang. Di balik pintu utama, aku gantungkan tas-tas yang sering dipakai. Tapi aku lupa banget nih buat ngepilok hitam gantungannya. Area ini merupakan spot untuk menyimpan berbagai barang elektronik dan barang perdapuran lainnya. Aku memilih rak Lorberg berukuran besar dari IKEA karena bahannya yang cukup kokoh dan dapat dirakit sesuai keinginan. Pada bagian bawah aku nggak pasang alas raknya biar muat naruh kulkas. Kemudian bagian atasnya aku letakkan rice cooker dan juga kompor portable. Untuk rak kedua aku letakkan box yang berisi bumbu dapur, tepung, dan juga beras. Dan aku juga manfaatin tempat es krim untuk naruh kecap-kecapan dan juga saus. Terakhir, rak paling atas aku letakkan teflon berukuran besar dan vas bunga yang kita buat tadi. Nah, bagi kalian yang ingin menghilangkan stiker pada kulkas, kalian bisa gunain baby oil untuk ngilanginnya. Pertama-tama, lipat plastik menjadi persegi panjang. Lipat menjadi bentuk segitiga mulai dari ujung bawah plastik. Selipkan sisa plastik pada sela lipatan. Dan tada, sekarang nggak akan memakan banyak tempat untuk menyimpan plastik. Nah, plastik-plastik yang sudah kulipat ini kutaruh di box khusus plastik biar lebih rapih. Lalu aku juga beli tempat untuk menyimpan sabun pel, deterjen, dan sabun pembersih lainnya. Sebenarnya fungsi aslinya tempat sampah sih, tapi karena bentuknya yang memanjang ke atas dan berbahan plastik, jadi bisa menampung botol-botol sabun ini tanpa terlihat dari luar dan gak makan banyak tempat. Biar kelihatan rapi, aku tutup atasnya dengan kain. Dan aku tumpuk dengan box tempat plastik tadi. Box sepatu kayak gini bisa jadi pilihan biar sepatu tertata lebih rapi. Selain itu juga meminimalisir debu yang menempel pada sepatu yang jarang dipakai.
Di ujung gantungan aku taruh payung dan juga menggantungkan beberapa pakaian yang sering atau mau dipakai. Pada tembok samping pintu kamar mandi dimanfaatkan untuk cermin gantung yang sudah kita piloks menjadi warna hitam. Aku juga taruh keset anti-slip agar tidak licin. Tidak jauh dari situ, aku juga meletakkan galon biar area yang menyebabkan lantai menjadi basah berkumpul di satu spot aja. Di samping galon, aku letakkan box serbaguna dari IKEA yang aku jadikan sebagai tempat naruh laundryan. Di bagian pojok kamar samping lemari pakaian, aku sisakan spot untuk naruh koper-koper, barang elektronik, dan barang random lainnya yang aku tutupi dengan kain berukuran 2 meter, biar area utama tetap terlihat estetik dan tidak menumpuk banyak barang. Aku juga mengubah peletakan lemari jadi menghadap tempat tidur, dan memanfaatkan bagian atas lemari untuk naruh hiasan, jam digital, dan skincare body care pada storage yang kita sudah pilok tadi. Area ini merupakan spot utama pada ruangan, sehingga harus dibuat senyaman mungkin. Kita akan memanfaatkan bagian tembok atas kasur dengan rak ambalan. Pertama-tama, kita harus memasang bagian penyangga rak. Karena ini merupakan rak ambalan yang mempunyai laci, jadi terlebih dahulu memasang bagian utama rak. Kemudian pasang lacinya dan kencangkan dengan baut. Di atas rak ini aku letakkan gambaran porto aku yang sudah di frame, buku-buku, dan pot bunga kecil agar lebih estetik. Bagian laci aku manfaatkan untuk tempat aksesoris seperti dasi, kacamata, dan juga jam tangan. Di samping rak ini aku juga pasang lampu baca dari IKEA. Agar lebih masuk dengan tema kamar, aku ganti spraynya dengan motif kotak-kotak berwarna hitam putih dan mengganti selimut bunga-bunga dengan bed cover motif senada dengan spraynya. Terakhir, aku pasang karpet bulu berwarna abu dan karena bahannya yang empuk, jadi makin cozy. Sekian makeover kamarnya, gimana menurut kalian? Kamar sempit dengan banyak barang gak jadi alasan untuk gak bisa punya kamar yang rapi dan estetik. Apalagi di masa pandemi ini kita akan lebih sering berada di dalam kamar. Gak ada salahnya kan untuk makeover kamar agar tercipta suasana dan semangat baru. Oh iya, yang penasaran barang-barang tadi aku beli di mana? Tunggu jawabannya di next video ya. Jangan lupa like dan komen kalau kamu suka dengan kontennya. Dan juga subscribe biar gak ketinggalan kalau ada video terbaru. Thanks for watching.